terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa saya bahwa semua saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang bergabung dalam program Liberty 5 menit bersama Roti Hidup. Jangan lupa channel ini di-subscribe agar banyak orang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita akan melihat, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tema firman Tuhan adalah akulah gembala yang baik. Kenapa Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik"? Ada 3 tugas prioritas seorang gembala yang baik sebagai alasan utama kenapa Tuhan Yesus mengatakan Dialah gembala yang baik. Yang pertama, mengenal domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Di daerah Palestina zaman dulu, umumnya terdapat kandang-kandang besar yang dipakai secara bersama-sama oleh para gembala untuk mengandangkan domba-dombanya pada malam hari. Dengan begitu, saudara, domba-domba milik para gembala ini bercampur satu dengan yang lain, sehingga setelah domba-domba itu berkumpul, maka sangat sulit untuk mengetahui, untuk membedakan di manakah domba-domba kepunyaan sendiri. Pada keesokan harinya, yakni pagi-pagi hari, para gembala ini membawa domba-dombanya masing-masing ke padang rumput. Lalu pertanyaannya, bagaimana seorang gembala yang baik dapat mengenal, mengetahui, dan menemukan domba-dombanya sendiri di antara seluruh kawanan domba tersebut? Alkitab mencatat bahwa seorang gembala yang baik dapat mengenal dan menemukan domba-dombanya dengan cara ia memanggil domba-dombanya satu persatu menurut nama mereka masing-masing. Itulah yang dimaksud firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 3. Domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil mereka, domba-dombanya masing-masing, menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Saudaraku, pada waktu domba mendengar suara gembalanya, memanggil namanya, maka dengan segera domba itu memisahkan diri dari kawanan yang lain dan mengikuti gembalanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri sendiri. Ia mengenal nama Anda. Ia mengenal hati Anda. Ia mengenal kesusahanmu. Ia mengenal pergumulanmu. Ia mengenal penderitaanmu. Ia mengenal persoalanmu. Ia mengenal bebanmu. Ia mengenal suaramu. Bahkan ia mendengar dan mengenal ketika engkau teriak minta tolong. Dan ia juga mendengar doamu ketika engkau berdoa kepadanya. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal saudara dan ia tidak pernah melupakan engkau. Yang kedua, memelihara domba-dombanya. Ini adalah tugas prioritas dari gembala yang baik. Ayat yang 10 dalam Yohanes pasal 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Seorang gembala yang baik, ia menghabiskan hidupnya, ia menghabiskan waktunya untuk memelihara domba-dombanya. Ia bekerja keras siang dan malam dalam cuaca buruk dan menelusuri bukit-bukit tandus hingga turun ke lembah-lembah yang berbahaya untuk menemukan padang rumput yang hijau dan segar bagi domba-domba miliknya. Ucapan Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 32 berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan jangan pula kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab semuanya itu telah disediakan Bapamu kepadamu." Amin, saudaraku. Tuhan adalah gembala kita.
Ia memelihara saya dan juga Ia memelihara saudaraku. Ia menyediakan padang rumput yang melimpah bagi saya dan saudara, sehingga kita tidak kekurangan. Tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum atau pakaian. Ia menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi kita. Tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan segar. Waktu Ia menggembalakan kita, domba-dombanya, Ia menggembalakan saya dan menggembalakan saudara, percayalah bahwa kita tidak akan kekurangan. Katakan amin, saudaraku. Yang terakhir, melindungi domba-dombanya. Ini tugas yang ketiga sebagai tugas prioritas bagi seorang gembala yang baik, yaitu untuk melindungi domba-domba miliknya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 tadi berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Salah satu sifat domba ialah penakut. Suara sekecil apapun yang mengejutkan mereka dapat membuat mereka lari tunggang langgang, bahkan bisa melompat keluar dari kandang. Selain penakut, domba juga adalah hewan yang sangat lemah sehingga sangat mudah dimangsa oleh para predator. Itulah sebabnya seorang gembala yang baik, ia tetap berada di dekat domba-dombanya untuk melindungi mereka dari bahaya. Serigala yang buas, singa yang ganas, dan binatang-binatang buas lainnya setiap saat selalu siap menerkam mereka. Begitu pula pencuri pada malam hari merupakan ancaman yang sangat serius bagi domba. Tetapi kehadiran gembala memberikan kepastian rasa aman dan nyaman bagi domba-domba. Yesus adalah gembala kita yang baik. Ia telah datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya bagi kita untuk melindungi kita dari segala ketakutan, dari segala kecemasan ataupun kekhawatiran kita. Melindungi kita dari musuh-musuh kita, bahkan dari maut sekalipun. Sehingga dengan yakin kita katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah persoalan, lembah pergumulan, lembah sakit penyakit, lembah kegagalan, aku tidak takut bahaya, tidak cemas, tidak khawatir, melainkan aku tetap bersuka cita, aku optimis, aku bersemangat, sebab Tuhan Yesus gembalaku yang baik menyertai aku, tidak meninggalkan aku, melindungi aku, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati aku, sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Puji Tuhan, Shalom.